Setiap orang Rusia yang dikirim ke garis depan Ukraina selalu menghadapi ancaman. Ini bukan ancaman dari Ukraina. Kita tidak membahas drone pemindai udara atau pasukan Ukraina dalam penyergapan. Ancaman itu tak terlihat, jauh lebih dekat dengan rumah, dan hanya berasal dari satu sumber, Vladimir Putin. Sesuatu telah berakhir. Pasukan Rusia di garis depan di bawah Vladimir Putin telah ditinggalkan, yaitu kelaparan. Saat ini, hal itu merajalela di seluruh militer Rusia. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari panggilan yang disadap, di mana tentara Rusia sungguhan berbicara tentang bagaimana mereka mengalami penurunan berat badan yang cepat karena mereka tidak memiliki makanan atau air. Panggilan yang dipublikasikan Direktorat Intelijen Utama Ukraina di YouTube ini mengungkap runtuhnya militer Rusia. Rantai pasokan telah hancur, logistik di banyak area garis depan tidak ada sama sekali. Yang tersisa hanya daging yang dimasukkan Putin ke mesin penggiling. Kini, tentara Rusia yang bertempur di Ukraina memiliki daging tubuh jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya. Intelijen militer mengonfirmasi bukti baru runtuhnya sistem logistik tentara Rusia. Unit infanteri dibiarkan tanpa makanan dan perlengkapan layak dalam waktu lama, kata Direktorat Intelijen Utama Ukraina dalam pernyataan di video itu. Namun, kutipan video itulah yang benar-benar menunjukkan apa yang terjadi dengan Rusia. Dalam percakapan tersebut, seorang penjajah Rusia berbicara kepada rekannya, dan dia mulai mengeluhkan bagaimana pasokan makanan ke unitnya pada dasarnya telah terhenti. Bagaimana bisa semuanya baik-baik saja di sini? Kami tidak makan dan minum. Jika aku berdiri menyamping, kau tak akan melihatku. Seragamku hanya tergantung seperti digantungan, lapor berita Ukraina tentara Rusia itu berseru. Meski kelaparan, tentara itu tetap memiliki selera humor suram tentang semua kejadian ini. Dia mengatakan, kini hanya janggutnya yang membuatnya dikenali, karena berat badannya turun drastis hingga tampak seperti bayangan dirinya dulu. Tersenyum di tengah penderitaan dari Putin, mungkin satu-satunya cara tentara Rusia bertahan, tapi itu tak mengenyangkan perut. Walau begitu, situasi tentara Putin makin memburuk. Seperti akan dijelaskan di video ini, masalah pasokan makanan sudah lama terjadi. Direktorat Intelijen Utama Ukraina menyatakan apa yang terdengar di panggilan yang disadap sudah umum di militer Rusia karena jalur pasokan mulai goyah. Keluhan-keluhan ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam logistik tentara Rusia dan memperlihatkan ketidakmampuan para komandan untuk memastikan bahkan kebutuhan paling dasar bagi pasukan mereka. Di garis depan, Direktorat Intelijen Utama Ukraina menyampaikan situasi kelaparan yang terjadi di sana. HUR tidak salah. Tentara dengan pakaian tergantung seperti di gantungan baju bukan satu-satunya warga Rusia yang kelaparan. Di Ukraina, masalah serupa terjadi di arah Kharkiv, seperti yang diungkapkan oleh juru bicara Brigade Serbu Ketiga Ukraina Oleksandr Borodin pada bulan Maret 2025 lalu. Pasukan Kharkiv Rusia kini berupaya merebut Kupiansk di tepi sungai Oskil. Itu tidak berjalan baik bagi mereka karena Ukraina kini menguasai 90% kota itu. Setelah beberapa bulan Rusia maju lambat berkat Borodin, kini kita tahu hasilnya. Mungkin taktik Ukraina membuat Rusia mundur. Di Kharkiv, tentara yang kelaparan tak mampu bertempur baik, sehingga Rusia menjadi arsitek kegagalan sendiri di Kharkiv. Mereka kelaparan. Di sini tidak ada air minum, kata Borodin pada bulan Maret lalu sambil menambahkan. Tapi Anda harus mengerti, ini adalah masalah yang sudah diketahui oleh komando. Mereka tahu infanteri akan bertahan beberapa minggu dan tak masalah. Ada sedikit kesan ketidakpedulian dalam pendekatan ini yang berasal langsung dari pucuk pimpinan militer Rusia. Dan di Kharkiv, setidaknya beberapa pasukan Putin menolak untuk menerima hal itu. Juga pada bulan Maret 2025, juru bicara Garda Nasional Ukraina, Volodymyr Dektyarov, mengungkapkan bahwa beberapa kelompok tentara Rusia di Kharkiv telah menyerah. Tanpa satu tembakan dari kami, apa itu mengejutkan? Kelompok yang terdiri dari sersan dan perwira itu mungkin lebih suka dipenjara di Ukraina, setidaknya di sana mereka mendapat makan. Pergi ke Dnipro, kota terbesar keempat di Ukraina, dan pusat administrasi Dnipropetrovska di Kherson. Tentara Rusia juga menghadapi masalah bertugas
dengan perut kosong di sungai Dnipro. Mereka ditinggalkan di zona kematian menurut laporan The Telegraph pada Oktober. Mereka menunggu di sana, sia-sia berharap negara memberi pasokan dan senjata, atau hanya cara keluar dari pulau-pulau rendah di Kherson, tempat mereka terdampar dan dikelilingi air terbuka yang tak bisa diminum. Para tentara mengalami dehidrasi, kelaparan, dan segera sadar bantuan tak akan datang. Mereka yang mencoba melarikan diri dari pulau-pulau dengan perahu dengan cepat hancur berkeping-keping, kata The Telegraph dalam laporannya. Melarikan diri ke tempat yang mungkin ada makanan, bahkan ke hutan tempat tentara mencari makan, adalah hal yang mustahil. Para tentara tidak punya tempat untuk bersembunyi dan tidak punya tujuan untuk pergi, dan air terbuka yang kita bicarakan tadi, para tentara meminumnya. Para tawanan yang baru-baru ini ditangkap oleh pejuang kita di pulau-pulau menceritakan tentang ketidakmampuan untuk mengirimkan makanan dan air minum kepada mereka. Dan mereka harus meminum air dari sungai. Kolonel Alexander Zavtanov dari Korps Marinir ke-30 Ukraina menyampaikan hal itu kepada The Telegraph pada Oktober lalu. Tampaknya masalah yang dialami prajurit yang mengeluh soal makanan di rekaman telepon bocor itu bukan kejadian tunggal. Ini terjadi di banyak tempat dengan lebih banyak contoh. Pada Oktober, Brigade Serbu Terpisah ke-92 Ukraina juga menerbitkan video di YouTube. Video itu memperlihatkan tentara Rusia menyerah kepada pasukan Ukraina dan sebagian memberi kesaksian tentang kondisi negara mereka. Di garis depan, seorang tahanan berkata rekan-rekannya bukan dibunuh Ukraina, melainkan karena kekurangan makanan. Saya melihat 5 rekan saya mati kelaparan di hutan, kata tentara itu dalam video. Inilah realitas yang dihadapi tentara Rusia di Ukraina. Sementara Putin berlagak seolah-olah negaranya adalah salah satu militer terkuat di dunia, pasukan yang menjadi tulang punggung militer itu justru sedang runtuh. Mereka kurus, putus asa mencari makan dan air. Bagaimana Rusia bisa berharap tentara-tentara ini bertempur jika mereka bahkan tak bisa berpikir jernih karena kekurangan makanan? Itu tidak mungkin. Seperti yang akan Anda lihat di video ini, Putin lebih mementingkan jumlah tentara daripada pertempuran. Baginya hal itu hanya untuk menyerap amunisi Ukraina. Bahkan Putin harus tahu, tentara yang kelaparan tidak berguna sebagai umpan meriam. Beberapa tentara Rusia masih mendapat makanan, tapi gizinya tetap buruk. Pada Maret 2022, iPaper melaporkan beberapa tentara Rusia menerima jatah makanan yang sudah kedaluarsa 7 tahun. Laporan itu terbit 2 Maret, sekitar seminggu setelah Putin mulai invasi. Bahkan saat itu, ketika militer Rusia bisa dibilang sedang berada di puncak kekuatannya, makanan tampaknya menjadi titik lemah. Sekarang, tentara Rusia akan melakukan apa saja? Untuk jatah makanan yang sudah kedaluarsa bertahun-tahun, alternatifnya adalah meminum air sungai yang keruh dan mencari apapun yang bisa mereka temukan untuk menghilangkan rasa lapar. Catatan tambahan, acara militer selalu menyajikan gambaran menyeluruh, bukan sekadar berita utama. Jika Anda ingin melihat lebih banyak video yang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada pasukan Rusia, pastikan Anda berlangganan hari ini juga. Kami sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada pertunjukan mengerikan kelaparan yang sedang dilakukan Rusia terhadap tentaranya sendiri. Kami sudah memberitahu Anda alasan mengapa ini terjadi pada kawan gantungan baju dan banyak rekan tentaranya. Alasan-alasan ini akan dibahas sebentar lagi. Namun, hal paling mengerikan tentang tentara Rusia yang kelaparan adalah betapa kesejahteraan mereka benar-benar diabaikan. Itu tidak dimulai di Ukraina, melainkan jauh sebelumnya. Bahkan bisa dikatakan kelaparan sudah menjadi bagian dari strategi militer Rusia. Pada bulan Oktober 2022, Fortune melaporkan bahwa sudah ada banyak sekali keluhan yang diajukan oleh tentara Rusia di media sosial. Keluhan-keluhan itu mencakup mulai dari kondisi hidup yang buruk hingga sama sekali tidak adanya perlengkapan dan persediaan yang dibutuhkan untuk menopang para tentara Rusia. Media melaporkan video yang dibagikan tentara wajib militer Rusia di media sosial mengungkapkan buruknya kondisi mereka sebelum masuk Ukraina. Dalam salah satu video, sekelompok tentara wajib militer berkumpul di sebuah ladang, mengklaim bahwa mereka telah ditinggalkan di sana tanpa makanan atau tempat berlindung. Klip lain menunjukkan pria tidur di bangku tanpa alas atau berdesakan di lantai. Media juga melaporkan video toilet meluap sampah di fasilitas pelatihan Rusia serta akomodasi sempit dan menjijikan kemungkinan berupa tenda. Tentara wajib militer itu akan segera bermalam di tempat yang tampak seperti surga. Dan kemudian ada karat. Senjata-senjata yang sangat tua dan hampir hancur itu dipamerkan oleh para tentara yang tahu mereka harus mencari cara untuk menggunakan senjata-senjata itu. Begitu mereka masuk ke Ukraina,
Berikut yang kami pelajari dari laporan awal ini. Sejak bulan-bulan pertama perang Ukraina, Rusia sudah menyiapkan tentaranya untuk kondisi berat yang akan diberikan Putin di Ukraina. Pada saat itu, zona pembunuhan yang dipenuhi drone adalah kekhawatiran paling kecil bagi tentara Rusia biasa. Bahkan saat pelatihan, sekadar mencari makanan untuk dimakan saja sudah menjadi masalah. Putin berharap tentaranya bekerja keras seharian tanpa makan atau minum, seolah lupa prinsip dasar biologi manusia. Sekarang, sekitar 4 tahun kemudian, kita bisa melihat bahwa sikap Putin terhadap memberi makan tentaranya tidak berubah. Ancaman tak terlihat yang membunuh tentara Rusia duduk di Kremlin dan tampaknya tak akan mengubah sikapnya dalam waktu dekat. Bagi beberapa tentara Rusia, kekurangan makanan di garis depan telah menjadi masalah besar, sehingga mereka tertangkap sedang merencanakan untuk mengambil tindakan mengerikan demi bertahan hidup. Pada bulan Desember, Metro melaporkan tentang pesan radio yang berhasil disadap. Kali ini berasal dari wilayah Zaporizhia di Ukraina, yang tampaknya mengungkap bahwa prajurit Rusia di wilayah tersebut sedang bersiap untuk memakan salah satu rekan mereka. Kita akan saling memangsa, semuanya kacau di sini, klaim tentara itu. Kami cari yang lebih muda. Pisauku sudah diasah, aku tak peduli siapa yang dipotong, aku hanya ingin makan. Yang lain tidak penting. Pada Juni lalu, Metro melaporkan Direktorat Intelijen Utama Ukraina menyatakan Ukraina mencegat percakapan yang menunjukkan tentara Rusia makan selama 2 minggu. Seorang rekan tentara bernama Foma, dan Foma bukanlah penjajah malang yang terbunuh di medan perang. Tentara kanibal itu, yang hanya disebut sebagai brelok, dilaporkan telah membunuh rekannya dengan tujuan khusus untuk memakannya. Tidak ada yang melarikan diri. Brelok membunuhnya lalu memakannya selama 2 minggu penuh. Seorang komandan berkata di panggilan yang disadap, "Kami sudah bilang, situasi akan jauh lebih buruk." Beberapa tentara Putin hanya mengeluh karena tidak mendapat cukup makanan, sementara yang lain mengambil situasi dan nyawa rekan-rekannya sendiri hanya demi mendapatkan sesuap makanan. Jika kamu pikir situasi tak bisa lebih buruk, kamu salah. Masalah pasokan Rusia sangat parah hingga makanan dan air pun hilang dari garis depan. Beberapa orang kurang beruntung di Rusia bahkan tidak mendapat perlengkapan dasar untuk bertahan dalam serangan infanteri ke posisi Ukraina sesuai perintah komandan. The Telegraph mengungkapkan pada November bahwa banyak tentara Rusia di arah Liman, wilayah Kramatorsk, Donetsk Oblast, dikirim ke medan perang. Tanpa helm atau pelindung tubuh, itu saja sudah cukup buruk. Seorang tentara tanpa helm tidak akan bertahan lama ketika peluru berterbangan ke arah mereka dan drone mendekat. Tapi, jika para tentara itu juga belum makan selama berhari-hari sebelum mereka diperintahkan untuk menyerang pertahanan Ukraina, lalu apa sebenarnya yang dimiliki Rusia di sini? Itu bukan tentara handal, tapi umpan meriam yang dibiarkan lapar tanpa makanan dan perlengkapan. Putin berharap tentaranya mati. Ada jalan keluar dari mimpi buruk ini bagi orang Rusia. Tetap bersama kami hingga akhir untuk mengetahuinya. Ada juga alasan tentara Rusia kelaparan yang sudah kami bahas di video ini. Putin tidak peduli pada tentaranya dan logistik Rusia runtuh di garis depan. Kamu mungkin sadar Putin menganggap tentaranya hanya sebagai sumber daya yang bisa dihabiskan. Saat kami menceritakan tentang kondisi pelatihan yang bahkan dihadapi oleh para wajib militer Rusia paling awal. Selama perang Ukraina, Putin sering tampak tidak peduli pada tentara Rusia, bahkan terkesan menghina. Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrei Sabir, menegaskan hal ini pada Juni, menanggapi klaim Putin bahwa setiap tempat tentara Rusia berpijak adalah wilayah Rusia. Putin tidak peduli pada tentara Rusia atau kaki mereka yang hancur oleh drone Ukraina. Dia adalah pembunuh massal bangsanya sendiri. Dia sudah mengorbankan 1 juta tentara Rusia dalam pertumpahan darah yang sia-sia di Ukraina tanpa mencapai satu pun tujuan strategis. 1 juta tentara, 2 juta kaki Sibaya membalas di X. Sekarang jumlahnya sudah lebih dari 1,24 juta tentara, yang berarti 2,8 juta kaki. Pernyataan tidak peka dari Putin ini hanya bisa diucapkan oleh seseorang yang tidak menghargai pengorbanan nyata yang telah dilakukan oleh para tentaranya. Itu sombong, angkuh, dan yang paling utama, aneh. Putin memuji tentaranya di depan umum, tapi membiarkan mereka kelaparan di medan perang. Pada bulan Oktober, Medusa melaporkan bahwa setidaknya 50.000 tentara Rusia telah membelot dari pasukan mereka. Kemungkinan besar sebagai respons terhadap kondisi mengerikan yang mereka hadapi di Ukraina. Sama seperti Sabir, seorang advokat hak asasi manusia bernama Ivan Chufolyaev
yang merupakan bagian dari organisasi bernama Get Lost yang membantu para pembelot Rusia, mengatakan bahwa sikap acuh tak acuh Rusia terhadap tentaranya berasal dari tingkat paling atas. Menurut Chufolyaev, bagi pejabat Kementerian Pertahanan di semua tingkat, orang hanya dianggap sampah dan daging. Mengapa seseorang enggan berperang? Karena tak ingin membunuh atau mati? Sesederhana itu, tak perlu dibahas lagi. Pendekatan ini membuat tentara kelaparan dianggap biasa saja. Bagi Putin, mereka memang dikorbankan demi tujuannya, jadi tak perlu membuang makanan atau air untuk mereka. Ini memang pertanyaan yang mengerikan, tapi bahkan jika Putin peduli pada tentaranya. Alasan kedua, mengapa ada tentara kurus kering yang bertempur di Ukraina saat ini adalah karena jaringan logistik Rusia sedang terpukul hebat. Jaringan-jaringan ini rusak, bukan hanya di Ukraina. Menurut laporan RFU, pada 24 November, Kazakhstan menutup perbatasan darat dengan Rusia, sehingga Putin kehilangan jalur logistik penting. Sebagian besar barang impor Rusia dari Asia melewati Kazakhstan, termasuk alat-alat, baterai, pakaian, dan barang kebutuhan pokok konsumen, menurut RFU. Saat penutupan itu, sekitar 5.000 kendaraan mayoritas truk bermuatan menuju Rusia terdampar di sana. Masalah logistik ini jarang diberitakan dan muncul karena banyak negara makin muak pada Putin serta aksinya di Ukraina. Sopir yang terdampar tak bisa mengantarkan kargo ke tujuan. Jika kargo akhirnya ke Ukraina, banyak tentara akan kekurangan keberuntungan, makanan, perlengkapan, dan harapan. Bahkan taktik Rusia sendiri justru berbalik merugikan mereka dalam hal logistik menjelang akhir bulan Desember. Forbes melaporkan Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Siersky, menyatakan Rusia meningkatkan pasukannya di Ukraina menjadi sekitar 710.000 personel pada pertengahan Desember. Bagi Putin, jumlah tentara besar adalah kekuatan luar biasa, tapi bagi logistik Rusia yang rapuh, itu jadi beban. Operasi ofensif berkelanjutan, butuh pasokan terus-menerus ke garis depan, tulis Vikram Mittal untuk Forbes. Cuaca ekstrim menambah tekanan pada transportasi, konsumsi bahan bakar, pemeliharaan, dan keberlangsungan pasukan. Prajurit malang yang mengeluh tampil seperti gantungan baju dan banyak yang kini kelaparan di Ukraina mungkin juga menyalahkan Putin atas masalah ini. Presiden Rusia dan kroninya di Kremlin sangat tidak taktis sehingga mereka mengirim lebih banyak tentara ke Ukraina meski mereka sendiri tidak peduli. Saat musim dingin tiba, hampir mustahil menjaga pasokan untuk para tentara. Jadi, apa yang harus dilakukan seorang tentara yang kelaparan ketika mereka dihadapkan pada kemungkinan mati sebelum bahkan melakukan serangan ke posisi di Ukraina? Dua kata, menyerah. Ukraina memberi kesempatan tentara Rusia yang ingin kabur dari tekanan Putin dengan menyediakan saluran telepon khusus untuk menyerah. Saluran telepon bernama Kami Ingin Hidup ini memungkinkan tentara Rusia menghubungi penangkap Ukraina yang kemudian akan menerima mereka di kesempatan berikutnya. Saluran telepon ini sangat sukses hingga Guardian melaporkan pada Januari 2023 bahwa lebih dari 6.500 tentara Rusia telah menggunakannya untuk menyerah. Beberapa bulan setelah didirikan pada September 2022. Inilah kabar baik bagi tentara Rusia yang memilih hidup daripada kelaparan. Ada makanan di penjara Ukraina dan bukan makanan biasa. Beberapa tentara Rusia menyebut makanan dan perawatan medis di fasilitas tawanan perang Ukraina sebagai yang terbaik yang pernah mereka terima. Jika makanan hanya mencakup kebutuhan dasar seperti roti, nasi, atau sup, itu menunjukkan betapa buruknya kehidupan mereka. Bagi tentara Rusia di Ukraina, setelah kelaparan, apa saja terasa seperti makanan terbaik. Tentara Rusia ingin makan dan seharusnya meminta ke Ukraina, bukan ke Putin. Itu jelas lebih baik daripada menjadi bangsa umpan meriam ciptaan Putin. Semua masalah yang telah kita bahas di video ini, serta banyak lainnya, kini kembali menghantui Putin saat ia mengorbankan tentaranya dalam invasi ke Ukraina. Prajurit yang terluka dan sakit dikirim lagi ke garis depan, dan itu baru awalnya seperti yang akan Anda lihat. Jika Anda ingin melihat lebih banyak, berlanggananlah ke The Military Show untuk video lain tentang berita yang tidak ingin Putin Anda lihat. Terima kasih sudah menonton.